Guys, kalian pasti nggak tahu kalau wanita ini setiap malam selalu dicakar oleh hantu penunggu rumahnya. Jadi, ada sepasang suami istri bernama Tracy dan Karen Fry. Nah, mereka ini tinggal di New Tredegar, South Wales, Inggris. Mereka berdua dikaruniai 3 orang anak. Nah, jika dilihat secara sepintas, mereka ini nampak seperti keluarga normal dengan kehidupan harmonis, guys. Dan ya memang demikianlah adanya. Namun, kehidupan normal mereka pada akhirnya gak berlanjut setelah mereka didatangi oleh tamu tak diundang. Semuanya bermula ketika pada malam Halloween di tahun 2015. Nah, sebagaimana layaknya tradisi orang bule sana, kalau malam Halloween itu kan pasti mereka melakukan kayak kegiatan-kegiatan yang berbau horor-horor gitu kan ya. Termasuk keluarga Fry ini, yang saat itu mereka memilih untuk bermain memakai papan Ouija. Jadi, papan Ouija adalah papan kecil seukuran papan catur yang berisi huruf-huruf yang konon bisa digunakan untuk memanggil makhluk halus. Mungkin ya kalau di kita ini kayak permainan jelangkung gitu kali ya, cuma beda medianya aja. Jadi mereka itu melakukannya cuma buat iseng-isengan doang sih awal-awalnya. Dan mereka itu sama sekali nggak percaya kalau papan Ouija tersebut bisa digunakan untuk memanggil makhluk halus sungguhan. Gak lama sesudah itu, kejadian demi kejadian aneh mulai menghantui keluarga Fry. Mereka itu jadi kayak sering ngegepin sosok kerdil menyerupai anak kecil yang mengenakan gaun berwarna putih, guys. Tapi mereka itu gak yakin kalau sosok tersebut adalah manusia, karena sosok tersebut nampak memiliki ekor dan kulitnya itu berwarna biru. Keanehan yang menimpa keluarga Fry itu belum berhenti sampai di situ, guys. Sejak saat itu, benda-benda yang ada di dalam rumah itu jadi sering berpindah tempat dengan sendirinya, tanpa kelihatan siapa yang mindahin. Nah, lama-kelamaan, peristiwa aneh yang menimpa keluarga Fry itu berubah menjadi semakin mencekam, guys. Setiap kali Tracy bangun di pagi hari, tubuhnya itu dipenuhi oleh luka memar dan cakaran. Dan gak ada seorang pun yang tahu bagaimana luka-luka tersebut bisa timbul karena Tracy sendiri mengaku gak merasakan apa-apa saat sedang terlelap. Jika yang mencakar Tracy adalah suaminya sendiri, maka Tracy tentu akan langsung terbangun karena merasa kesakitan. Nah, ini nih, Tracy gak ngerasa apa-apa saat dia sedang tertidur. Jadi karena banyaknya hal-hal aneh itu tadi, lantas membuat keluarga Fry ini merasa yakin kalau rumah mereka itu sedang diganggu oleh makhluk halus, guys. Maka setelah melalui rentetan peristiwa aneh ini selama beberapa malam, keluarga Fry ini memutuskan untuk memanggil Jonathan Wides, seorang pendeta lokal di daerah mereka. Saat Wides memeriksa kediaman keluarga Fry, Wides ini menyimpulkan kalau keluarga Fry ini mungkin sedang diganggu oleh iblis atau roh jahat. Maka, Wides pun kemudian melakukan ritual pengusiran setan di rumah keluarga Fry. Kejadian aneh yang menimpa keluarga Fry ini lantas mulai menarik perhatian media, guys. Saat mereka didatangi oleh wartawan dari surat kabar The Mirror, mereka itu menceritakan hal-hal aneh yang mereka alami. Saat itu, si Tracy itu bilang kalau gangguan-gangguan di dalam rumah mereka itu semakin hari itu semakin menjadi-jadi. Dan luka-luka yang ada pada sekujur badan Tracy itu rutin diberi salep sama suaminya, tapi rasa sakitnya itu enggak reda-reda juga. Bahkan si Tracy ini juga bilang kalau hubungannya sama suaminya itu jadi semakin gak baik, guys, karena mereka itu jadi sering bertengkar. Jadi kayak makhluk gaib yang ada di rumah itu nyerap energi negatif dari setiap pertengkaran yang ada. Menurut Tracy dan Karen, iblis tersebut dikabarkan paling sering itu muncul di lantai atas rumah, guys. Bahkan, saking seringnya iblis tersebut berinteraksi, sampai-sampai kucing peliharaan keluarga Fry itu tuh udah nggak berani lagi naik ke lantai atas rumahnya. Nah, balik lagi ke kisah pengusiran setan yang dilakukan oleh pendeta Wides di rumah itu ya, guys. Ritual tersebut itu nampaknya nggak berdampak apa-apa, guys, karena rentetan kejadian aneh yang menimpa keluarga Fry itu nyatanya masih terus terjadi. Justru ritual yang dilakukan oleh Wides itulah malah membuat iblis tersebut merasa semakin marah dan bertindak semakin ganas, guys. Kalau sebelumnya mereka itu kayak cuman ngincer Tracy dan Karen aja, maka makhluk gaib tersebut kini juga mulai mengganggu anak-anak mereka. Menurut Tracy dan Karen, iblis tersebut pernah mendatangi anak-anak mereka sambil berbisik kalau ia akan menebas leher orang tua mereka.
Nah, pada periode ini pula lah pasangan suami istri Fry ini mengaku kalau mereka itu berhasil memotret sosok iblis tersebut. Ini, seperti ini nih. Nah, dalam foto yang mereka buat itu, sosok iblis tersebut nampak mirip kayak sesosok anak kecil yang sedang mengenakan topi serta pakaian serba putih. Sosok iblis itu terlihat sedang berdiri di samping tempat tidur mereka. Foto tersebut membuat Tracy dan Karen itu merasa semakin ketakutan, sehingga mereka itu memutuskan untuk mencari jasa pengusir setan yang lebih profesional. Dan saat itulah mereka bertemu dengan paranormal profesional yang bernama Robert Armour. Nah, setelah mendengar cerita pasangan Fry, Armour itu setuju untuk membantu mereka berdua, guys. Begitu Armour tiba di kediaman keluarga Fry, Armour itu ngaku kalau ia bisa langsung merasakan aura kejahatan yang memancar dari dalam rumah itu, guys. Setelah ia melakukan penyelidikan lebih dalam di rumah itu, Armour itu menyimpulkan kalau keluarga Fry itu memang sedang diganggu oleh iblis. Nah, dari pengakuan Armour inilah akhirnya diketahui bahwa iblis yang sedang mengganggu mereka itu ternyata bukan hanya satu, guys, tapi 3 iblis sekaligus. Menurut Armour, yang selama ini menimbulkan luka misterius pada tubuh Tracy adalah iblis yang terkuat. Sementara 2 iblis lainnya yang lebih lemah itu bertugas memegangi tubuh Tracy ketika dia sedang terlelap tidur. Nah, Armour juga bilang kalau iblis yang mengganggu keluarga Fry adalah incubus. Jadi, incubus itu adalah sejenis iblis jantan yang menjadikan wanita sebagai sasaran utamanya untuk dihisap energinya. Nah, nggak pakai lama nih, Armour pun langsung bergegas untuk membasmi iblis-iblis tersebut dengan bermodalkan salib dan Injil. Nah, tujuannya itu tadi, nggak lain supaya mereka nggak bisa lagi mengusik keluarga Fry. Setelah bersusah payah selama 20 menit, Armour kemudian kembali menemui keluarga Fry yang udah menunggu dengan penuh rasa cemas. Nah, di hadapan mereka, Armour itu bilang kalau dia itu berhasil membunuh 2 iblis yang berukuran lebih kecil. Tapi Armour itu bilang kalau dia itu nggak berhasil membunuh 1 iblis lain yang juga merupakan iblis terkuat di rumah itu. Jadi nggak diketahui nih bagaimana nasib iblis yang gagal dibunuh oleh Armour tersebut. Demikian juga mengenai kelanjutan kisah yang menimpa keluarga Fry. Saat peristiwa yang menimpa keluarga Fry dimuat oleh media di Inggris, publik pun beramai-ramai menaruh ketertarikan akan peristiwa ini nih, guys. Dan gak sedikit orang yang membanding-bandingkan peristiwa yang menimpa keluarga Fry ini dengan kisah dalam film Paranormal Activity. Tapi, walaupun begitu, ada pula orang yang ngerasa skeptis dan nganggap kalau peristiwa ini nih hanyalah karangan semata. Sementara foto yang diklaim sebagai foto penampakan iblis itu diduga sebagai foto hasil manipulasi atau hoax. Situs Doubtful News, yaitu situs yang kerap bikin artikel-artikel bantahan mengenai peristiwa misterius, itu termasuk salah satu yang meragukan kisah keluarga Fry ini, guys. Bahkan, salah seorang kontributor situs itu tuh sempat melontarkan kecaman kepada keluarga Fry karena turut melibatkan anak-anak mereka dalam masalah ini. Lalu, apakah peristiwa ini memang benar-benar terjadi atau karangan semata? Jika memang iya, lantas apa tujuan dan motivasi mereka melakukan hal itu? Apa yang mereka harapkan jika mereka sampai terkenal akibat peristiwa ini? Satu hal yang jelas, apapun kebenaran di balik peristiwa ini, sudah nggak terhitung banyaknya kasus-kasus bertema supranatural yang terjadi di belahan dunia, guys. Jadi nggak menutup kemungkinan ya, kalau peristiwa yang menimpa keluarga Fry ini memang benar adanya. Karena biarpun teknologi dan ilmu pengetahuan itu sudah berkembang demikian jauh, tapi masih banyak hal-hal yang belum diketahui oleh manusia seputar dunia yang mereka tinggali. Nah, kalau menurut kalian, bagaimana, guys?